Nah, selamat pagi untuk kita semua. Di sini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu tema 2, selalu berhemat energi. Yang subtema 2, manfaat energi di pembelajaran ke-6. Nah, kita akan memulai pembelajaran. Ada baiknya kita mempelajari ini dengan semangat ya adik-adik. Nah, apa yang kamu lakukan untuk berhemat energi? Salah satunya adalah dengan mengajak orang lain melakukannya melalui kampanye. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari bagaimana sih caranya menghemat energi. Nah, di sini kita juga akan menghemat energi dengan melakukan yang namanya kampanye. Nah, kamu akan melakukan kampanye kepada warga sekolah. Tujuan dari kampanye ini adalah mengajak mereka melakukan penghematan terhadap energi yang mereka gunakan sehari-hari. Nah, contohnya itu seperti penggunaan energi listrik, penggunaan energi dari bahan bakar. Nah, kalian bisa mengadakan kampanye di sekolah kalian masing-masing dan mengajak teman-teman kalian dari yang kelas 1 sampai kelas 6 untuk melakukan kampanye tersebut. Yang ketiga, sebelum melakukan kampanye, lihat kembali rancangan poster yang sudah kamu buat. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas tentang apa sih itu poster. Nah, ini adalah contoh poster dari hemat energi. Poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Nah, poster ini bersifat untuk mencari perhatian banyak orang. Poster juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan jasa, kegiatan seputar pendidikan dan lain-lain. Kalian juga bisa menggunakan kertas kalian untuk membuat poster. Nah, adapun tujuan dari poster ini yaitu untuk memberikan informasi, mengajak dan menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Nah, poster ini memiliki beberapa ciri, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu merupakan karya seni yang memadukan antara unsur gambar dan kata-kata yang dibuat pada kertas berukuran besar supaya lebih mudah dibaca orang banyak. Nah, kita akan melakukan poster. Dalam melakukan poster itu, kita harus menyertai dengan gambar, jangan kata-kata aja semua dia, agar orang pun yang melihat lebih fokus dan mereka dapat memahami apa sih poster kita terkini. Dan yang kedua, biasanya poster mengandung unsur-unsur warna yang mencolok, tujuannya supaya dapat menarik perhatian. Dan yang ketiga, berisikan kalimat-kalimat yang cukup singkat, jelas dan mudah dimengerti pembaca. Nah, dalam membuat poster itu, kita membuat kata-kata itu harus jelas ya. Yang pertama itu wajib jelas agar orang yang membaca poster kita ini mudah mengerti. Dan yang keempat, poster biasanya selalu mengandung unsur gambar yang menarik agar membuat banyak orang penasaran untuk melihat dan memahami informasi yang ada di dalamnya. Nah, sama pengertiannya seperti yang nomor 3 tadi. Dan yang kelima itu ada biasanya poster dipasang di tempat yang strategis supaya dapat diketahui banyak orang. Misalnya itu di tempat yang ramai seperti alun-alun kota, pasar dan lain-lain. Nah, poster ini juga memiliki beberapa syarat. Nah, yang pertama itu bahasa atau kalimat yang digunakan harus mudah dipahami oleh banyak orang. Nah, di dalam membuat poster itu kita harus menggunakan bahasa itu yang agar orang itu mudah paham, seperti itu. Dan yang kedua, kalimat pada poster harus singkat, jelas dan padat. Dan yang ketiga, mengkombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal ya, dalam membuat poster itu kita harus menyertakan gambar, jangan cuman kata-katanya saja, agar orang-orang yang ingin melihat poster kita juga lebih tertarik seperti itu. Dan yang keempat,
dibuat semenarik mungkin supaya menarik perhatian banyak orang. Seperti yang saya katakan ya, yang di nomor 3 tadi. Dan yang kelima, poster harus ditempelkan atau dipajang di tempat-tempat yang ramai. Mengapa di tempat-tempat yang ramai? Agar banyak orang yang membaca atau melirik poster kita tersebut. Dan yang keenam, bahan-bahan untuk membuat poster harus yang memiliki kualitas yang baik supaya tidak cepat rusak. Nah, sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada jumlahnya yang berlimpah dan ada juga yang terbatas. Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah kita masing-masing. Nah, namun di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakan secara bijak. Sumber energi ini dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi selanjutnya. Jadi, mari kita selalu berhemat energi. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Yang kita pelajari yaitu tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi di pembelajaran 6. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita pahami dan juga dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih.